kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PPT pertemuan yang pertama dan kedua pada mata kuliah Pancasila. Bersama kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nisela Febriana, Saya Aura Titania, saya Sepia Panasari, saya Azhara Aulia Maharani. Ayo saksikan! Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepia Panasari dan bersama rekan saya Azhara Aulia Maharani. Kami akan mempresentasikan materi pada pertemuan pertama mengenai pengantar pendidikan Pancasila, khususnya tentang konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Sebelum masuk ke materi, kita tentu sudah pernah mempelajari pendidikan moral Pancasila, atau bisa disebut dengan PMP, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang disingkat dengan PPKN, maupun Pendidikan Budi Pekerti. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar sudah memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya? Sebenarnya, nilai-nilai Pancasila telah hidup di tengah masyarakat, jauh sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Sejak dahulu, masyarakat Nusantara telah menerapkan nilai-nilai seperti percaya kepada Tuhan dan toleransi, gotong royong, musyawarah, serta solidaritas atau ketidaksetiakawanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari nilai-nilai yang telah berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah penerapan adalah gotong royong, yaitu semangat kebersamaan dalam membantu sesama demi kepentingan bersama. Nilai ini juga tercermin dalam pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi masyarakat untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Hal tersebut sejalan dengan filosofi bangsa Indonesia, yaitu berat sama dipikul, ringan sama dengan dijinjing. Namun, kita perlu bertanya apakah nilai-nilai tersebut masih diterapkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah saat ini. Berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa sebagai nilai Pancasila mulai memudar. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting agar nilai-nilai tersebut tetap menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Selanjutnya, sebagai permasalahan bangsa yang menunjukkan pentingnya pendidikan Pancasila akan dijelaskan oleh rekan saya, Azhara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang menjadi alasan mengapa pendidikan Pancasila sangat penting untuk dipelajari. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi bangsa Indonesia antara lain rendahnya kesadaran perpajakan, korupsi, kerusakan lingkungan, disintegrasi bangsa, dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, lemahnya penegakan hukum, serta terorisme. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masih belum optimal. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila memiliki peran penting, khususnya di perguruan tinggi, agar mahasiswa tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia serta memiliki pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai nilai-nilai Pancasila. Visi pendidikan Pancasila adalah mewujudkan kepribadian, sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, misinya meliputi mengembangkan potensi akademik peserta didik, mempersiapkan mereka untuk hidup bermasyarakat, membangun budaya berpancasila, serta mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan yang terintegrasi. Dalam pembelajarannya, pendidikan Pancasila juga mengacu pada 4 pilar pendidikan UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Dari keempat pilar tersebut, learning to live together menjadi yang paling penting karena mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dalam keberagaman, saling menghargai, dan saling bekerja sama. Sebagai mahasiswa, kita diharapkan tidak hanya memahami Pancasila sebagai teori, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus, keluarga, maupun masyarakat. Perkenalkan, nama saya Aura Titania. Pada kesempatan ini, saya bersama rekan saya, Nisela, akan mempresentasikan materi pada pertemuan kedua mata kuliah Pancasila, yaitu mengenai alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat penting untuk membentuk manusia yang profesional, berkarakter, dan bermoral.
Hal ini karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta masuknya budaya asing dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pendidikan Pancasila bertujuan agar masyarakat, khususnya mahasiswa, tetap memiliki jati diri dan berpegang pada nilai-nilai budaya bangsa. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran untuk menerapkan gaya hidup sederhana, mencintai produk dalam negeri, menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang, memperkuat persatuan, menaati norma, menjaga kesehatan mental, memiliki kesadaran hukum, serta memahami pentingnya ideologi Pancasila. Selain itu, berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 38 Dikti-Cap 2002, pendidikan Pancasila bertujuan membentuk mahasiswa yang mampu berpikir rasional, bertanggung jawab, memahami berbagai permasalahan kehidupan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghargai sejarah dan budaya bangsa sebagai dasar memperkuat persatuan Indonesia. Pendidikan Pancasila juga dipelajari melalui beberapa sumber kajian, sumber historis, mempelajari sejarah bangsa Indonesia sebagai pelajaran untuk masa depan. Sesuai pesan Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sumber sosiologis mengkaji kehidupan dan perubahan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sumber yuridis menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan penegakan hukum, sedangkan sumber politis mengkaji kehidupan politik berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dan bertanggung jawab. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi mengenai dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila akan disampaikan oleh rekan saya, Naisela. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinamika tentang pendidikan Pancasila. Dalam perkembangannya, pendidikan Pancasila mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Meskipun untuk penyampaiannya berbeda, pada setiap periode tujuan utamanya tetap sama, yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Perkembangannya, pendidikan Pancasila dimulai dengan diterbitkannya pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila pada tahun 1947. Kemudian, setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, kedudukan Pancasila semakin ditegaskan sebagai dasar negara. Pada tahun 1960 diterbitkan buku Manusia dengan Masyarakat Baru Indonesia (Civix). Kemudian tahun 1961 diterbitkan buku penetapan tahajud bahan-bahan pokok indoktrinasi. Selanjutnya lahir ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila yang menjadi salah satu pedoman dalam pendidikan Pancasila. Keberadaan pendidikan Pancasila kemudian semakin diperkuat melalui berbagai kebijakan di Dirjen Dikti, yaitu SK Dirjen Dikti nomor 232/U/2000, nomor 265/Dikti/2000 dan nomor 32/Dikti/Cap/2002 yang menetapkan pendidikan Pancasila sebagai bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan Pancasila semakin ditegaskan sebagai mata kuliah wajib. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter secinta tanah air serta mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.